3 tahun yang lalu adalah hari di mana sebuah cerita baru dimulai. Hari di mana kita merasakan segalanya terasa sangat asing. Ketika bahkan setiap wajah baru adalah sebuah petaka bagi beberapa dari diri kita. Namun, waktu telah memberikan pandangan baru untuk sebuah cerita yang telah kita mulai sejak 3 tahun yang lalu. Semua yang dulu dianggap tak akan bisa berjalan dengan baik, malah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Teman, guru, dan sekolah adalah bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan cerita ini. Kami masuk tahun 2015 dan jadi angkatan pertama karena baru diunggulkan. Ya. Kalau cerita lucu tuh banyak ya, kalau momen tersendiri itu pasti ada dalam pribadi siswa masing-masing. Tapi kalau ditanya momen lucu tuh salah satunya tuh kalau misalnya tur keluar dalam rangka liburan. Ketua kelas kami Muhammad Reza Firnanda, tapi nama kerennya di sini itu biasa dipanggil Ngambang Buru. Ngambang Buru? Iya. Kenapa dia bisa ngomong? Gak tahu ya sejarah kenapa, tapi dengar-dengar dari kawan sih katanya waktu dia ngomong cepat-cepat buru-buru sehingga udah biasa diakrab panggil Bang Buru, Bang Buru. Bandel ada, rajin ada, bahkan bijaksana juga ada. Ya, lengkap sama orang ini. Ya, di Pegalang tuh yang rating sekarang ini ya Ibu lihat orang tuh dewasa, tapi di kedewasa itu ada sifat kanak-kanaknya. Jadi kalau misalnya kita beritahu bagaimana, mereka mau dengar ya, mau dengar walaupun besok ngulang lagi. Tapi lebih condong itu mereka tuh udah agak dewasa. Ya, enak untuk diajak berbicara, kemudian kalau misalnya ibu nasihati mau dengar, pokoknya semua ada pada orang itu. Bahwa mereka adalah anak-anak yang punya semangat yang tinggi untuk belajar dan tentu itu harus terus ditingkatkan. Terkadang ada momen-momen di mana memang sama sekali nggak mau belajar. Ya, nah di situ sangat butuh energi ekstra mungkin untuk membangkitkan semangat mereka. Tapi saya yakin mereka adalah orang-orang yang punya daya juang yang tinggi sehingga ya semakin ke depan semakin tambah dewasa nanti, dan di kelas 3 mereka telah banyak berubah dibandingkan kelas 2 sebelumnya. Minat belajarnya sudah semakin tinggi. For me, teaching and learning with them has given me a very special moment every time. Putih abu-abu adalah seragam kita. Semua terlihat sama dan mungkin membosankan bagi orang lain. Tapi di balik putih abu-abu ini ada banyak kisah yang telah dilewati dan menjadi sesuatu yang sangat berarti. Dengan seragam ini, kita tertawa. Dengan putih abu-abu ini, kita telah berduka bersama. Hari ini mungkin menjadi hari di mana segalanya harus berakhir. Tak akan ada lagi suara bel berbunyi, sampai kita harus berlari dan masuk ke kelas kita masing-masing. Tak ada lagi murid yang harus berdiri di teriknya matahari.
kita tidak akan lagi melihat coretan dinding kelas yang penuh dengan kata cinta. Jadi apa yang telah kami ajarkan di sini hendaknya mereka itu betul-betul melakukan, ya. Misalnya kan di sini kan sering memberikan dorongan, motivasi, kemudian arahan. Jadi mereka betul-betul itu berbuat apa yang kami lakukan untuk mereka. Ya, tidak mengecewakan orang tuanya itu terutama sekali. Bagi saya, bagi setiap orang tua bahkan mempunyai anak yang tutur katanya lembut, sopan, mempunyai anak yang taat dalam beribadah, anak yang rajin belajar, itulah dambaan setiap orang tua. Begitu juga kami di sekolah. Kami sebagai guru tidak ada niat yang tidak baik. Pasti kami semua guru menginginkan mereka menjadi yang terbaik, menginginkan mereka kalau mencapai apa yang mereka cita-citakan. Jadi itu memang butuh proses. Yang saya katakan pada mereka bahwa untuk menuju suatu keberhasilan memang butuh proses. Tidak mungkin didapat dengan gampang. Jadi mereka harus melewati proses-proses sehingga nantinya dapat mencapai apa yang mereka cita-citakan. Jadi tetap semangat ya belajarnya. Whatever you want to be in your future, all I can say is just be humble, stay positive, persistent in what you do, and the last but not least, the important thing is you should be a good man and a good person. Be a helpful person for the others, and yeah, that's all I think, because you know what to do. Thank you. Untuk guruku tercinta, besar cintamu kepada murid memanglah tidak bisa digantikan. Ilmu yang telah dibagikan kepada kami merupakan sebuah hadiah yang tak bisa diganti oleh apapun. Moral, etika, dan cinta telah kau tanamkan kepada kami sejak masih belum mengenal kisah-kisah ini. Dari hati yang terdalam, ingin kami berkata, hai Ibu, Bapak, kami ini bukan murid yang baik. Kami sering mengerjaimu, melawan kata-katamu. Tapi semua itu tak pernah kau balas dengan kebencian. Selalu ada cara darimu untuk mengungkapkan cintamu kepada kami. Sabarnya dirimu menghadapi kami adalah sesuatu yang takkan terlupakan. Terima kasih untuk apa yang telah Ibu dan Bapak berikan. Meski kami bukan murid yang baik, kenanglah kami, ingatlah kami. Selayaknya kami mengingat Ibu dan Bapak seperti orang tua kami sendiri. Kami, Intan nama Alda, berterima kasih dari kelas 1 sampai kelas 3 udah membimbing kami. Walaupun kami bandel, kami nggak mau dengar, kadang-kadang kami juga ya buat Ibu kesel. Tapi sejauh ini kami betul-betul berterima kasih sama Ibu. Ibu udah sabar banget mau ngajar. Dan saya pastinya nggak apa-apa sih kami bandel-bandel, tapi kan jadi guru tuh pekerjaan mulia. Ibu banyak dapat pahala dari kami. Untuk guru-guru juga jangan lupa ketika kami udah lulus dari SMA 3 tetap ingat kami. Nanti pas di jalan kami bakal tegur kok. Kami sehat selalu untuk guru-guru SMA 3. terus kami minta maaf kok emang kami sering minta izin ke WC pernah ke kantin. Kami nggak maksud, kami kadang bosan. Minta maaf karena Dila sama Adia tuh kan kok di sini dibilangnya kembar, satu hitam satu putih kan. Kemana-mana tuh berdua, ambil buku berdua, ambil buku tapi 2 jam gitu kan. Guru marah, terus kami minta maaf karena udah banyak bohong, bandel, nggak buat tugas, di kelas ngomong.
pokoknya kami minta maaf. Makasih udah sabar, udah coba tuntun kami ke yang benar, biarpun kami kadang-kadang keras kepala gitu ngelawan, nggak pernah dengar apa yang guru bilang, tapi guru terlalu gimana ya bilangnya, sabar buat menghadapi semua kelakuan kami, karakter kami itu emang nggak pernah ada habis sabarnya gitu. Kalau ditanya pribadi Ulan, kalau Ulan jadi guru pasti nggak bakal sanggup, tapi guru tuh emang ada cara tersendiri buat gimana ya bilangnya, untuk ngelawan karakter kami tuh sabar banget, jadi nggak tahu lagi kata-kata bilang apa, emang best banget loh. Pesan khususnya terima kasih saya ucapkan karena telah mendidik kami dari pertama. Ya mungkin ada batat-batatnya juga, ada nakal-nakalnya juga, ya maklum lah, karena kami baru, maksudnya bukan baru ya, maksudnya yang namanya anak remaja pasti pengen tahu yang lebih wow gitu. Nah, jadi pesannya selalu jadi guru yang baik dan selalu sabar dalam menghadapi siswa, dan jangan, insya Allah kami tidak akan pernah melupakan dewan-dewan guru yang ada di SMA 3 Umus ini. Hari ini Teman, jalan kita telah berbeda sebentar lagi. Kita telah mulai mengejar impian masing-masing. Kuucapkan terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup ini. Harapanku hanyalah semoga kau tak pernah lupa kisah kita ini. Karena semua ini tidak akan menjadi sebuah cerita indah jika hanya akulah yang merindukannya. Kenanglah kisah ini agar bisa kita tertawakan kembali di hari nanti. Kenangan itu terlalu banyak kisah yang tiada usai bagiku. Tiba saatnya ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah, walau serpihan perasaan hatiku masih bersamamu. Sekolahku, terima kasih telah menjadi rumahku. Guruku, terima kasih telah menjadi orang tuaku. Temanku, terima kasih telah menjadi saudaraku. Sampai bertemu di kisah lain saat kita telah bersama impian baru. Ingatlah hari ini, karena kita adalah sekelompok manusia yang takkan melupa. Kenanglah kisah kita. Ku akhiri semua, ku hapus harapanku selamanya. Akan ku coba terus melangkah, walau serpihan perasaan hatiku masih bersamamu.
bangsa angkatan itu jangan pernah ngelupain satu sama lain. Dimanapun kita nanti, dimanapun kita menginjakkan kaki, dimanapun kita berada, jangan pernah lupa bahwa kita pernah membuat sebuah momen yang luar biasa, membuat yang memang belum tentu orang lain melakukannya, dan menjadikan hal tersebut sebagai hal paling indah dalam hidup ini. Kalau sudah sukses nantinya, jangan melupakan kenangan-kenangan kita dulu saat SMA, karena kita sudah membangun sebuah cerita yang indah. Di situ ada suka, ada duka, dan banyak yang lainnya. Pesannya jangan sampai pisah, ataupun jangan sampai kekompakannya menurun. Walaupun di luar ada komunikasi, ada kontak-kontak kayak gitu, jangan sampai sendiri-sendiri. Disinilah kami bisa belajar apa itu kekompakan, apa itu kebersamaan. Dan suka duka kami rasakan bersama, kami bercanda, senang, bahagia bersama. Dan satu pesan saya, jangan sampai melupakan seluruh kenangan kita dan terus kita jalin hubungan ini bersama. Jangan sampai dengan munculnya hal-hal baru dapat melupakan masa lalu kita bersama. Itu aja. Terima kasih untuk semua ceritanya. Dari kelas 1 sampai kelas 3 tahun kita menjalin cerita, membuat suasana yang luar biasa. Semua cerita yang telah kita lewati jangan pernah dilupakan, karena itu akan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah dalam kehidupan kita. Kamu